Hadirin dan undangan yang berbahagia, panitia penyelenggara peringatan Bali Khusus Kabupaten Langkat tahun 2022 mempersembahkan sebuah lintas sejarah drama kolosal berjudul Berandang Bumi Hangus karya Haji Zainal Arifin, dikerjakan oleh Sanggar Seni Pusaka Alus Selatan dan Sulawesi Langkat, didukung 220 pemain terdiri dari pelajar SMA Negeri 1 Babalan Pangkalan Berandang dengan kepala sekolah Parwito MPD, pelajar SMA Dharma Patra Silupan dengan kepala sekolah Erwin Rinaldi SPD, pelajar SMA Dharma Patra Silupan dengan kepala sekolah Erwin Rinaldi SPD MSc, pelajar SMK Dharma Patra Silupan dengan kepala sekolah Yudi Setiadi SD, pelajar Madrasah Alia Awasiyah Pangkalan Berandang dengan kepala sekolah Warsito SPD, pelajar SMP Yayasan Bangun Mulia dengan kepala sekolah Mardiansa Putra Bangun MPD, dan pelajar SD Negeri 02050 Pangkalan Berandang dengan kepala sekolah Hajah Rina SPD, dan didukung personil Batalion Infanteri 8 Marinir Harimau Putih Tangkalagan dengan Komandan Batalion Letnan Kolonel Marinir Farid MTR Opsla, dengan kru penata lapangan Heraji Agiska SPD, penata gerak Said Muhammad Farhan SH dan Muhammad Fikri SD, penata tempur Kapten Marinir Tulus Rido Sulistyo, penata efek Letnan 1 Marinir Roni Siraya, pencatat skrip Musliana Semana Piliang dan Afrifuddin, properti Muhammad Rizky Ardiansa dan Menhan Hanif, angkutan Arya Pertama dan Muhammad Radit, penata musik Muhammad Faisal Amri SPD, penata busana Santi Safira dan Jana, penata makeup Bulan Amelia dan Nurliza Fazira Putri, penata narasi Diah Nurita dan Yen Jenaka, penata rekam Studio GM Production Langkat, asisten sutradara Teguh Saputra SSN, sutradara Felian Ariska Esos. Hadirin dan undangan yang berbahagia, inilah drama kolosal Berandang Bumi Hangus. Selamat menyaksikan. Dari alam imajinasi yang didasari fakta sejarah drama yang tidak mungkin terlupakan, sejarah yang pernah terjadi dan dialami oleh seluruh bangsa terdahulu di bumi pertiwi ini, sejarah yang digoreskan dengan tinta emas dan catatan fakta yang telah merenggut nyawa dan jiwa para pahlawan di seluruh persada Nusantara ini. Menyakitkan memang, menyedihkan, kita sebagai bangsa terjajah dianggap seperti hewan-hewan gembalaan, tiada lagi kemanusiaan. Bangsa yang pernah dijajah selama 350 tahun dalam genggaman kolonialis Belanda dan 3,5 tahun dalam cengkraman rezim Jepang. Setiap kita dapat merasakan betapa kejamnya sebuah peperangan, betapa hina-dinanya bangsa kita terjajah ketika itu. Kabupaten Langkat yang merupakan wilayah dari bumi persada Nusantara tercinta mempunyai catatan sejarah tersendiri pula. Dengan diawali tahun 1883 saat diketemukannya sebuah sumur minyak Telaga Said Desa Sicurai. Dari situ pula kiprah perjalanan Belanda dengan nama BPM yang melakukan kontrak kerja dengan Sultan Langkat sebagai penguasa saat itu. Pada tahun 1885 mulailah keluar minyak pertama. Bumi tercinta dikuras lalu digali. Hasilnya diambil bukan untuk bangsa dan Nusantara tercinta, namun dibawa untuk keperluan bangsa Belanda, dikirim ke negeri. Selanjutnya
pada tahun 1942, Jepang dapat mengalahkan Belanda dan sekaligus mengambil alih daerah jajahan Belanda di bumi Nusantara menjadi jajahan Jepang. Termasuklah maskapai perminyakan BPM diambil alih oleh Jepang. Namun sebelum Jepang menguasai tambang minyak ini, oleh Belanda pernah pula dibakar tambang minyak ini pada tanggal 9 Maret 1942 sebagai upaya untuk menghambat penguasaan Jepang terhadap tambang minyak. Dengan masuknya Jepang ke daerah Langkat sekaligus menguasai tambang minyak pangkalan Belanda, sekaligus pula maskapai perminyakan Belanda BPM diganti nama dengan maskapai perminyakan Jepang dengan nama Sayuta. Sejak masuknya Jepang menjajah Indonesia, yang semula disambut dengan kegembiraan rakyat bahwa Jepang akan membebaskan penderitaan bangsa dari kekejaman Belanda. Semula memang topeng kepalsuan dalam kebaikan persaudaraan bahwa Jepang pelindung Asia. Namun kemudian topeng kepalsuan itu timbul dengan kekejaman di luar batas peri kemanusiaan, lebih kejam dari penjajahan Belanda. Sejak itu pula bertebarlah penyakit-penyakit bagi rakyat Indonesia menuju pintu kematian. Kehidupan yang begitu sulit saat itu, kain goni yang kasar dan kotor dijadikan penutup badan. Banyak rakyat yang kelaparan. Para wanita dijadikan gundik pelacur oleh tentara Heiho, Yungun, Sinendan, dan Todarikuni. Jepang adalah bangsa penjajah yang dikenal sangat kejam dan sadis. Demikian juga halnya di bumi Langkat. Untuk menguras hasil minyak bumi di tambang Sayuta, rakyat Indonesia di pangkalan Berandan dipaksa bekerja tanpa diberi upah. Pada tanggal 8 Agustus 1945, Kota Hiroshima dibakar. Bukan juga pada saat itu 3 hari kemudian, maka pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Secara tidak langsung pula, Jepang menyerahkan senjatanya kepada Indonesia di samping dilucuti langsung oleh Sekutu. Jepang dari bumi Nusantara, Indonesia mempunyai kesempatan yang baik untuk merencanakan kemerdekaan. Sebelumnya, para pemuda Indonesia saat itu, seperti Adam Malik dan kawan-kawan, menculik Bung Karno dari kediamannya di Pegangsaan Timur, yang kebetulan beliau baru kembali dari Dalat Vietnam, dan dibawa oleh pemuda Gerengas Dengklok. Selanjutnya mendesak Bung Karno untuk memproklamirkan kemerdekaan. Dan pukul 2 dini hari, tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Sementara di malam gelap gulita, Ibu Fatmawati Soekarno menjahit bendera merah putih dengan jahitan tangan. Dan tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno didampingi Bung Hatta dan Ibu Fatmawati. Dan sejak itu,
berkibar pula bendera pusaka merah putih yang digarap oleh Muhammad Latif. Menselamati kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! Merdeka! Kita sudah merdeka, kita sudah merdeka. Merdeka! Setelah putusan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, tidak dapat diterima langsung kabar tersebut ke tanah Melayu Bumi Langkat ini, sebab surat kabar serta media informasi yang sangat sulit saat itu. Berulang tanggal 30 September 1945, berita kemerdekaan diterima di Bumi Langkat. Demikian halnya tambang minyak Pangkalan Berandan dengan kekalahan Jepang terpaksa diserahkan kepada sekutu. Semenjak penyerahan tambang minyak dari sekutu kepada Republik Indonesia tanggal 17 Juli 1947, sejak itu pula diganti namanya menjadi Tambang Minyak Republik Indonesia atau TNRI, yang mulai dikerjakan oleh anak pribumi. Namun rentetan dari masuknya tentara sekutu yang membonceng tentara Belanda pada tanggal 25 Oktober 1945 dan berlanjut dengan Bragi di 10 November 1945 di Surabaya yang dikenal dengan Hari Pahlawan itu di Bumi Langkat. Demikian juga kejadiannya. Sekitar awal Juli 1947, Belanda melancarkan gas pertamanya sebagai menutup mata perjanjian Linggarjati. Sejak itu pula Bumi Langkat bersimbah darah dan berhujan peluru. Para pemuda Langkat menyatukan barisan membentuk pasukan KM-20, Laskar Mujahidin, Laskar Hizbullah, Kesatria Pesili, pasukan Nabidu, Barisan Serkandi dan lain sebagainya. Membela negara, aku ikhlaskan kematianmu, anakku. Pergilah, nak. Selamat jalan, anakku Bondan. Selamat jalan, pahlawanku.
bersedih istriku. Aku bangga karena anakku gugur membela negara. Bumi yang menyusuinya, bumi yang menyelimutinya, bumi yang mengayominya, bumi yang menghidupinya. Pertiwi adalah kehormatan kita, jiwa dari jiwa kita. Belanda keparat, kembalikan jiwa dan nyawa anakku ke pangkuanku. Kan ku balas apapun taruhannya. Ini dadaku yang menyimpan dendam pada penjajah. Mana dadamu akan ku remas jantung dan hatimu. Aku bersumpah akan kuteruskan perjuangan ini. Aku bersumpah akan kuteruskan perjuangan ini. Perjuangan bersama seluruh rakyat mengusir dan menghancurkan penjajah di bumi ini. Merdeka atau mati. Terbentuknya Komando Langkah Area di Tanjung Pura tanggal 24 Juli 1947 dengan komandannya Mayor Willy Alvisa. Keesokan harinya, para pejuang mencoba merebut kota Stabat yang sudah diduduki musuh. Pertempuran dahsyat pun terjadi selama 5 hari. Pasukan pejuang merasa kewalahan sebab peralatan perang tidak seimbang. Akhirnya, para pejuang pun mundur ke Tanjung Pura. Tanggal 1 Agustus, pasukan musuh dapat menduduki Tanjung Pura dan para pejuang pun menyelamatkan diri keluar meninggalkan Tanjung Pura menuju Gebang, lalu bertahan di Bukit Mengkirai. Sekitar tanggal 7 Agustus 1947, pasukan KM-20 yang dipimpin oleh Kapten Ilyas Manik mencoba untuk menghadang serangan Belanda yang berbaur dengan pasukan Pro Antoy terdiri dari Cina Tiongkok. Tanggal 10 Agustus 1947, Belanda memindahkan markas pasukannya dari Binjai ke Tanjung Pura. Dan bersamaan itu pula pasukan Komando Sektor Barat Utara atau KSB mendapat kabar bahwa Belanda merencanakan akan menduduki Pangkalan Beranda dan Pangkalan Susu. Di samping itu, melalui radio Halterson milik Belanda di Jakarta, telah pula disiarkan bahwa Pangkalan Beranda dan Pangkalan Susu telah jatuh pada kekuasaan tentara Belanda. Kamu asalkan ini penyiksaan kami. Kamu adalah ini revolusi. Kamu berjuang coba melawan kami tentara Belanda. Kamu pikir bisa menang, Hai Belanda keparat. Jika kau kota Pangkalan Belanda ini, langkahin lumayan kami karena tiada kamu orang melawan. Kamu rasakan nih. Baik, rasanya kau harus mati di ujung orang ini. Kamu terima.
kami tidak sudi dijajah. Pergilah bersama doamu. Sangkutan kamu jadi sarana. Doaku bersamamu. Dan teruskan perjuanganmu. Selamat jalan. Tanggal 11 Agustus 1947, pesawat mengintai musuh terbang di atas kota Pangkalan Beranda dan Pangkalan Susu. Bersama itu pula pasukan musuh mendesak dan menyerang pejuang yang bertahan di Bukit Mungkirai Gebang, lalu mundur sampai ke pelabuhan. Kemudian musuh mendesak sampai ke Securei. Akhirnya, para pejuang meledakkan jembatan Securei dan jembatan Pelawi agar Belanda tidak dapat masuk ke Pangkalan Beranda. Dan selanjutnya para pejuang bersatu menyerang musuh dan mereka mundur sampai batas ke markas Gebang. Agustus 1947 sore harinya, demi menyelamatkan tambang minyak untuk tidak dikuasai oleh musuh, maka Mayor Nazarudin mengeluarkan maklumat agar Pangkalan Beranda dapat dikosongkan dan seluruh penduduk harus mengungsi sejauh 3 km. Rakyat pun kebingungan apa yang bakal terjadi. Para penduduk Pangkalan Beranda pun dengan berat hati dibarengi rasa haru dan sedih terpaksa meninggalkan rumah, harta bendanya. Tiada yang dapat dibawa, hanya bungkusan dan bekal seadanya. Mereka pun mengungsi meninggalkan kota Pangkalan Beranda tercinta. Sementara itu, warga Cina di Pangkalan Beranda hanya 11 orang yang mau ikut mengungsi. Selebihnya tetap bertahan di kota Pangkalan Beranda. Melalui pimpinan Gabungan Pengumpulan Tionghoa Perantau atau GPTP, saat itu berupaya untuk menyuap para perwira pejuang agar bumi hangus dibakar dan mereka bisa hidup dengan tenang. Hal tersebut disambut sinis oleh Mayor Nazarudin. Itu Mayor Nazarudin. Ayo bersiap semuanya. Saudara-saudara, hasil pertemuan tadi malam bahwa Pangkalan Beranda ini terutama tambang minyak harus dibumi hanguskan. Oleh sebab itu diminta kepada saudara-saudara memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Pangkalan Beranda harus dikosongkan. Semua masyarakat harus mengungsi sejauh lebih 3 km. Untuk itu diminta segera laksanakan tugas itu. Tapi komandan, bagaimana dengan rakyat Cina yang tinggal di sini? Tidak ada pilih kasih, semuanya harus berangkat. Andai kata mereka masih ada yang tinggal di rumah, lakukan sweeping. Paksa mereka untuk mengungsi demi keselamatan rakyat bersama. Ingat itu semua. Siap. Baik, sekarang laksanakan perintah ini. Siap, komandan.
Agustus 1947 bertempat di kediaman Bupati Langkat saat itu Adenan Nur Lubis di Jalan Imam Bonjol, Pangkalan Belanda, di mana ketika itu ibu kota Langkat yang selama ini di kota Binjai dialihkan ke Pangkalan Belanda. Berkumpullah para perwira pejuang, diantaranya Kolonel Zainal Arifin Abbas, Mayor Muhammad Nurdin, Mayor Muhammad Ayub Sulaiman, Mayor Najarudin, Kapten Amar Hanafiah, Kapten Ilyas Malik, Habib Umar, Letnan Mahmudin, Letnan Manan Ahmad, dan para perwira KM-20 lainnya. Maka pembicaraan pun menghasilkan satu kesepakatan, daripada hasil bumi tambang minyak Pangkalan Belanda dikuasai oleh musuh, lebih baik dibakar menjadi abu. Selanjutnya Letnan Kolonel Hasbala Haji memberikan bantuan pasukan kepada Mayor Najarudin dengan bantuan tenaga 4 pasukan, masing-masing dipimpin Letnan Umar Amin, Tengku Nurdin, Umar Husni, dan Yusuf Suhaili melaksanakan tugas yang diembannya. Pukul 3 WIB dini hari pada tanggal 13 Agustus 1947 terdengarlah ledakan dan disambut dengan suara dahsyat, si Raja Merah, dan api pun berkobar. Malam menjadi terang, api berkobar dengan dahsyatnya. Minyak di bumi hanguskan.